Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Angkatan 69 Latihan Dasar CPNS tahun 2022 yang beranggotakan Agung Pradana, Erna Agustiani, Restu Laila Fitri Zahriani, Damar Kartika Ratri, dan Syakina Fajari. Dalam hal ini, kelompok kami membuat video tentang literasi digital bagi PNS sebagai prime mover dalam mendorong transformasi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Baik, mari kita mulai. Di era teknologi informasi ini dibutuhkan literasi digital yang mumpuni juga percepatan transformasi digital. Transformasi digital merupakan perubahan yang berhubungan dengan penerapan teknologi digital dalam semua aspek kehidupan masyarakat. Salah satunya yaitu dalam aspek pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Sesuai dengan 5 arahan Presiden dalam upaya percepatan transformasi digital, pengembangan SDM merupakan salah satu fokus Presiden. Literasi digital dan literasi data menjadi kemampuan wajib yang harus dimiliki oleh ASN dan diharapkan para peserta mampu mengikuti dan beradaptasi dengan perubahan transformasi digital yang berlangsung sangat cepat. Di Indonesia, percepatan transformasi digital didukung sepenuhnya oleh pemerintah. Dalam visi misi Presiden Jokowi tahun 2019 sampai dengan 2024 disebutkan bahwa masa pemerintahan yang kedua berfokus pada pembangunan sumber daya manusia sebagai salah satu visi utama. Literasi digital merupakan kemampuan wajib yang harus dimiliki ASN yang mampu beradaptasi dengan perubahan transformasi digital yang berlangsung sangat cepat. Selain untuk menghadapi isu kontemporer, literasi digital juga bermanfaat dalam berbagai aspek seperti kesiapsiagaan dalam bela negara dan peran ASN sebagai perekat pemersatu bangsa. Literasi digital merupakan suatu konsep yang telah lama berkembang seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Menurut Gilster, literasi digital mengacu kepada kemampuan untuk memahami, mengevaluasi, dan mengintegrasi ke dalam berbagai format dalam bentuk digital. Literasi digital yang pertama yaitu digital skill, yaitu suatu kemampuan individu dalam mengetahui, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak, serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari, di mana ini sangat diperlukan agar kita dapat menyesuaikan diri dengan era digital saat ini. Hal ini dapat kita lakukan dengan mengoperasikan perangkat keras dan piranti lunak untuk membantu kegiatan sehari-hari dengan efektif, sehingga pekerjaan akan lebih mudah selesai, efektif, dan efisien. Beberapa contoh penerapan digital skill yang pertama yaitu membuat permintaan vaksin menggunakan aplikasi Smile. Kedua, menggunakan aplikasi Sikat untuk menunjang pelayanan di puskesmas. Dan yang ketiga, mengikuti seminar, pelatihan, ataupun sosialisasi secara daring menggunakan Zoom. Sedangkan, contoh penerapan yang tidak baik dari digital skill yang pertama, yaitu membuat platform yang dilarang pemerintah seperti platform judi online. Yang kedua, mempromosikan produk perjudian dengan menggunakan pemasaran digital melalui sosial media seperti YouTube. Dan yang ketiga, menyalahgunakan penggunaan aplikasi chatting untuk tindakan asusila. Digital culture. Apa yang dimaksud dengan digital culture? Yaitu kemampuan individu dalam membaca,
menguraikan, membiasakan, memeriksa, dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari, dan digitalisasi kebudayaan melalui pemanfaatan TIK. Kenapa digital culture ini perlu? Untuk menghindari terbentuknya kebiasaan melakukan ujaran kebencian yang bertolak belakang dengan nilai-nilai Pancasila. Bagaimana caranya? Yaitu dengan mengubah pola pikir untuk dapat beradaptasi dengan perkembangan digital. Manfaat dari penerapan digital culture ini adalah menjadi lebih waspada dan bijak dalam penggunaan TIK. Contoh dari penerapan digital culture ini adalah menggunakan media internet untuk menggalang dana atau donasi, mencari bahan ajar dari sumber terpercaya di internet, pembelajaran dengan cara online yakni lewat aplikasi ataupun web. Sedangkan contoh tidak diterapkannya digital culture ini adalah penggunaan sosial media untuk flexing, penggunaan sosial media untuk membuat kontroversi, dan mengunggah konten yang mengandung sara. Selanjutnya adalah digital etik, yaitu kemampuan individu dalam menyadari, menyontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa digital etik ini perlu? Agar tetap terjalin kerukunan, adab sopan santun di dunia maya dan di dunia nyata. Caranya adalah dengan menjunjung tinggi prinsip memanusiakan manusia, memilah mana hal yang bisa diunggah, dan konsekuensi dari unggahan tersebut. Manfaat dari menerapkannya digital etik adalah dapat terhindar dari segala bentuk perselisihan dan kerumunan di dunia maya. Kemudian, contoh penerapan digital etik adalah paham dan mengikuti peraturan yang berlaku di ruang digital, berkomunikasi secara luas menggunakan bahasa yang baik, dan membagikan konten yang baik sehingga jejak digital yang ditinggalkan mencitrakan pribadi yang positif. Sedangkan contoh tidak diterapkannya digital etik adalah menyebarkan informasi yang belum tentu diketahui kebenarannya, tidak bersikap netral atau menunjukkan keberpihakan terhadap suatu golongan, dan mengunggah hal-hal yang melanggar etika, norma, dan kesusilaan di media sosial. Digital safety. Apa sih yang dimaksud dengan digital safety itu? Digital safety adalah kemampuan user dalam mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisis, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan data pribadi dan keamanan digital dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa sih kita harus menerapkan digital safety ini? Tentunya untuk menghindari penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Lalu, bagaimana sikap kita dalam digital safety ini? Dengan tidak memberikan data pribadi yang sifatnya rahasia kepada orang lain. Lalu, keuntungan apa yang kita dapatkan dari digital safety ini? Tentunya, kita dapat terhindar dari cybercrime atau kejahatan teknologi seperti pembobolan password media sosial atau pembobolan situs web pemerintah maupun situs web pribadi. Kemudian, di sini ada penerapan baik dan buruk dalam digital safety, di mana contoh baik dalam penerapan digital safety dengan selalu melog out setiap kita selesai menggunakan media sosial dan selalu melakukan pengaturan privasi pada media sosial. Yang kedua, selalu rutin mengganti password agar terhindar dari hacker. Yang ketiga, menggunakan password yang tidak dapat diprediksi orang lain untuk ATM maupun mobile banking. Kemudian, ada contoh perilaku buruk dalam penerapan digital safety. Yang pertama, menyadap akun media sosial orang lain. Yang kedua, menggunakan data orang lain untuk penginputan pikiran vaksinasi COVID-19. Dan yang ketiga, mudah membagikan data digital baik diri sendiri maupun punya orang lain. Lalu, ada manfaat literasi digital bagi ASN. Dengan adanya literasi digital, dapat membangun pola pikir ASN yang komprehensif, holistik, dan sistematis. Dan ASN diharapkan dapat menyikapi isu yang menjadi trending topik pada saat ini.
Literasi digital menjadi kemampuan wajib yang harus dimiliki oleh setiap ASN dan diharapkan mampu beradaptasi dengan perubahan transformasi digital yang berlangsung sangat cepat. Selain untuk menghadapi isu kontemporer, literasi digital juga bermanfaat dalam berbagai aspek seperti kesiapsiagaan dalam bela negara dan peran ASN sebagai perekat pemersatu bangsa. Isu-isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan atau isu yang menjadi trending topik pada saat ini sehingga solusi penyelesaiannya harus sesuai dengan masa sekarang, yaitu masa modern. Manfaat bagi ASN yaitu memahami konsepsi perubahan lingkungan strategis melalui isu-isu kontemporer sebagai wawasan strategis ASN dengan menunjukkan kemampuan berpikir kritis dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis dalam menjalankan tugas jabatan sebagai ASN profesional pelayan masyarakat. Manfaat literasi digital bagi ASN dalam aksi bela negara, yaitu selalu berpartisipasi aktif dalam pembangunan negara, meningkatkan kecerdasan bangsa, dan mampu melihat situasi negara saat ini berdasarkan literasi digital, sehingga dapat mengambil langkah antisipasi ketika terjadi konflik yang menyangkut negara. Manfaat literasi digital bagi ASN dari sisi perekat dan pemersatu bangsa, yaitu mampu membangun masyarakat yang berwawasan untuk membina hubungan persatuan bangsa yang berkualitas, dan kedua, berpartisipasi dalam menangkal maraknya konten negatif untuk meminimalisir konflik dalam masyarakat. Demikian presentasi dari kelompok kami tentang literasi digital bagi PNS sebagai prime mover dalam mendorong transformasi pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Apabila terdapat kekurangan kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.